Narasi pahlawan di benak masyarakat seringkali menggambarkan pahlawan sebagai kehidupan yang tanpa celah. Mereka biasanya diberitahu bahwa para pahlawan ini bangkit dari awal yang sederhana, berperang dan menjadi sosok yang dihormati. Namun, penting untuk diingat bahwa pahlawan tidak kebal terhadap tindakan tercela. Salah satu contohnya adalah Imam Syafi'i, atau dikenal dengan sebutan Bang Pi. Sebelum menjadi pahlawan, Bang Pi berprofesi sebagai preman. Bang Pi lahir pada Agustus tahun 1923 dan besar di Pasar Senen, pasar yang ramai di Batavia pada masa penjajahan. Semasa kecil, ia mengembangkan rasa nasionalisme dan sentimen anti-Belanda yang kuat. Dia sangat prihatin dengan penderitaan sesama penduduk asli dan mengambil tindakan untuk melindungi mereka. Berbeda dengan anak-anak lain, Bang Pi terpaksa mencuri sayuran untuk bertahan hidup. Di Senen, Bang Pi mendirikan perkumpulan 4 Sen yang mempertemukan para pedagang, tukang becak, dan pemilik usaha kecil lainnya. Asosiasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaku pasar aktif, dengan mengendalikan kejahatan melalui jaringan informan. Kehidupan Bang Pi berubah drastis ketika ia membunuh jagoan Senen. Tindakan kekerasan inilah yang mendorongnya menjadi preman dan penguasa de facto. Senen, tidak ada yang berani menantangnya karena mereka tahu jika mereka melakukannya, Bang Pi akan membunuh mereka dengan kesaktiannya yang luar biasa. Ketika Indonesia merdeka, Bang Pi yang masih anti-Belanda ikut serta dalam gerakan perlawanan melawan kekuatan kolonial Belanda. Ia memanfaatkan kekuatan fisik dan keterampilan merekrutnya yang luar biasa untuk menghalau upaya pasukan Belanda untuk melakukan penjajahan kembali. Bang Pi bersama pasukannya membentuk barisan bambu runcing yang kemudian berganti nama menjadi Laskar Rakyat Jakarta. Kontribusi Bang Pi di medan perang Jakarta berkali-kali mendapat pengakuan dari TNI, hingga akhirnya direkrut menjadi anggota resmi TNI. Sebelumnya, dia adalah seorang pejuang sukarelawan. Saat Bang Pi masuk TNI, banyak pengikut premannya yang kecewa karena ditolak. Alhasil, menurut pemaparan Robert Cribb dalam The Jagos and Revolutionaries of Jakarta, 1945 sampai 1949-2010. Bang Pi mendirikan organisasi bernama Kobra. Kobra terdiri dari laskar, preman, dan bandit yang sebelumnya merupakan pengikut Bang Pi. Mereka bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta, khususnya di pasar-pasar, tempat mereka menerima upeti dari para pedagang. Saat terjadi demonstrasi, Kobra dikerahkan untuk meredam kerusuhan. Kemampuan Bang Pi dalam mengendalikan ketertiban daerah membuatnya dihormati, sehingga ia diangkat menjadi Menteri Keamanan Jakarta pada tahun ke-1966. Meski Kobra sempat bubar pada tahun 1959, namun pengaruh Bang Pi tetap kuat. Dampaknya terhadap wilayah ini dapat bersifat positif dan negatif, tergantung pada kondisinya. Pengangkatannya sebagai menteri menjadikannya Menteri Indonesia pertama yang berlatar belakang preman. Meski sukses, nyawa Bang Pi berakhir di penjara. Soeharto, Presiden baru Republik Indonesia, memenjarakannya karena keterlibatannya dalam G30 SPKI. Meskipun tidak ada bukti langsung keterlibatannya, penahanan tersebut diduga dilatar belakangi rasa ketidaksukaan Soeharto terhadap Bang Pi yang merupakan loyalis Soekarno. Setelah keluar dari penjara, Bang Pi meninggal dunia. Namanya sempat terlupakan dalam sejarah. Padahal ia berperan heroik dalam mengusir Belanda, padahal ia berasal dari kelompok preman.